Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah takut datang ke guru BK. Teman-teman sekalian, pada umumnya para pelajar, siswa ini takut datang ke guru BK. Pada umumnya ya, saya katakan, tentu sebagian kecil ada yang berani. Nah, ini karena memang ada persepsi di kalangan pelajar itu kalau dipanggil guru BK itu berarti dia punya salah gitu. Jadi kalau misalnya kamu dipanggil guru BK tuh misalnya, salah apa saya gitu ya, punya salah apa ya, langsung berpikir seperti itu. Jadi itu yang sering berkembang ya di kalangan pelajar. Mengapa demikian? Tentu ada sebabnya. Nah, salah satu sebabnya adalah kesalahan persepsi ya. Persepsi yang keliru tentang guru BK. Yang pertama, persepsi yang keliru itu adalah guru BK itu perannya ataupun dalam kondisi sehari-hari, posisi kedudukannya, peran dan kedudukannya di sekolah sehari-hari itu hanya akan berhadapan dengan pelajar yang bermasalah. Itu persepsi yang pertama. Jadi kalau dipanggil guru BK udah deg-degan aja nih, pasti nih ada salah apa ya gitu ya. Kemudian yang kedua, guru BK itu sebagai penasehat. Jadi kalau misalnya, pasti nih dinasehatin gitu. Nah, jadi memang ada sebagian guru BK yang kalau memberikan arahan itu dalam bentuk nasihat. Sedangkan pelajar yang berada di kondisi fase masa remaja itu kurang senang kalau dinasehati, lebih senang diajak berdialog ya. Jadi komunikasi interpersonalnya itu ada kesetaraan, inginnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam bentuk nasihat itu kan jauh gitu, ada kesenjangan gitu, ini guru BK, ini pelajar gitu. Jadi tapi kalau misalnya komunikasinya setara gitu ya, equal, itu pelajar yang notabene adalah sebagai remaja itu senang. Nah, itulah persepsi yang kedua, yaitu dinasehati. Pasti nih dinasehati gitu. Nah, baik teman-teman sekalian, kita lihat sekarang sebetulnya guru BK itu siapa. Jadi guru BK itu kalau dilihat dari pendidikan akademisnya adalah S1 atau S2 dari bimbingan konseling ya, program studi bimbingan konseling, atau dari program studi psikologi pendidikan. Jadi di sekolah itu kadang guru BK-nya itu adalah seorang konselor ya, lulusan bimbingan konseling, atau kadang juga adalah seorang psikolog ya, lulusan dari fakultas psikologi ya. Dan yang kedua, guru BK itu biasanya pada umumnya ibu-ibu, tapi ada juga sekolah yang menempatkan atau menerima guru BK itu adalah seorang bapak gitu. Mungkin sekolah yang memilih ibu-ibu supaya lebih sabar ya, berhadapan dengan para pelajar. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu dari segi akademisnya. Sekarang kita lihat tugasnya secara umum. Sebetulnya guru BK itu adalah menjadi sahabat bagi semua siswa ya, apapun kondisinya. Jadi dari segi akademis, misalnya yang pertama, siswa itu kan ada yang berkemampuan istimewa, siswa yang unggul. Kemudian di bawahnya adalah siswa yang cerdas, dan di bawahnya lagi di level ketiga adalah siswa yang mempunyai kemampuan akademis sedang atau rata-rata, kemudian kurang cerdas, kemudian berkesulitan belajar. Nah, jadi kalau dari segi akademis seperti itu. Lalu siapa yang akan datang ke guru BK ataupun yang dipanggil guru BK? Semuanya sama. Pasti ada sesuatu yang dibutuhkan dialog dengan pelajar tersebut dari masing-masing kelompok dengan guru BK. Sekarang kita lihat guru BK bagi siswa unggul, yaitu adalah mempertahankan ya, berusaha untuk mempertahankan kondisi siswa tersebut agar tetap unggul ya, jangan sampai menurun motivasi belajarnya. Lalu kalau sudah menurun kan nanti jadi tidak unggul lagi. Jadi tetap itu dibutuhkan berkomunikasi dengan guru BK. Bagi yang pandai, yang sangat cerdas tadi, ini guru BK itu mempunyai tugas untuk menjaga motivasi belajarnya agar di posisi yang sangat cerdas tadi
kalau perlu ditingkatkan untuk menjadi siswa yang berada di level unggul tadi, istimewa, naik gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi kelompok siswa yang memiliki posisi rata-rata kecerdasan yang standar di rata-rata, itu guru BK ya tugasnya adalah memotivasi siswa tersebut untuk meningkatkan motivasi belajarnya, membantu kesulitan belajarnya supaya naik, supaya menjadi berada di kelompok siswa yang cerdas, yang pandai ya. Gitu, supaya didongkrak motivasi belajarnya seperti itu. Lalu bagi siswa yang kurang cerdas, sebaiknya datang ke guru BK atau guru BK yang memanggil itu dalam rangka meningkatkan motivasi belajarnya, mengatasi kekurangannya atau kesulitan belajarnya agar naik ke level cerdas, atau kalau perlu naik ke level yang lebih tinggi lagi gitu ya, mendongkrak kemampuan akademisnya. Nah, sekarang bagaimana bagi siswa yang berada di kelompok berkesulitan belajar? Nah, ini yang paling sering sebetulnya yang datang ke guru BK, baik sendiri atau dikirim oleh wali kelas atau direkomendasikan oleh guru mata pelajaran untuk datang ke guru BK, atau guru BK-nya mendapatkan informasi dari wali kelas untuk memanggil siswa-siswa tersebut yang berkesulitan belajar untuk dibantu. Bagaimana cara membantunya? Yaitu biasanya pelajar dibantu untuk mendiagnosa ya kesulitan belajarnya. Jadi guru BK itu akan melakukan tahapan bagaimana mengatasi kesulitan belajar siswa. Pertama, siswa yang berkesulitan belajar itu akan diidentifikasi kasusnya, bagaimana keadaan di rumahnya, bagaimana pergaulannya, ya karakteristik siswa itu, termasuk anak yang mudah bergaul atau yang kurang bergaul, bagaimana kemampuan berkomunikasi di dalam kelasnya, itu diidentifikasi. Lalu yang kedua adalah didiagnosa kesulitan belajarnya itu apa sebabnya, ya. Kemudian ditanyakan kesulitan belajar pada mata pelajaran yang umum, misalnya banyak mata pelajarannya, atau hanya 1-2 mata pelajaran yang mengalami kesulitan belajar. Atau mungkin nilai-nilai yang kecil itu sebabnya adalah bukan di mata pelajarannya, tapi bisa jadi adalah ada hubungan yang kurang harmonis dengan guru bidang studi masing-masing, sehingga berpengaruh pada motivasi belajarnya. Semua didiagnosa. Nah, kalau sudah ditemukan masalahnya, kemudian guru BK nanti membuat ramalan kira-kira mengatasinya seperti apa. Disebutnya adalah prognosis atau prognosa ya. Nah, kalau sudah itu tahapan yang berikutnya, guru BK akan melakukan terapi ya. Terapi itu adalah pengobatan, dalam medis sebutnya pengobatan, tapi dalam konseling ini biasanya disebut terapi. Nanti apa yang harus diselesaikan, apa yang akan disarankan oleh guru BK kepada siswa tersebut, harus melakukan tahapan apa. Ini biasanya guru BK akan bekerja sama dengan wali kelas atau guru bidang studi ataupun orang tua jika dibutuhkan begitu. Tapi kalau memang anaknya atau siswanya itu mengalami proses kesulitan belajar yang tidak terlalu berat dan komunikasinya bagus dengan guru BK dan kemandiriannya juga bagus, maka cukuplah berdua aja antara siswa yang bersangkutan dengan guru BK. Nanti secara berkala dievaluasi gitu ya. Jadi tidak harus bekerja sama langsung dengan pihak-pihak yang tadi saya katakan. Jadi di dalam mengatasi kesulitan belajarnya, guru BK bisa tanpa berkomunikasi dengan wali kelas, dengan guru bidang studi, dengan orang tua, tanpa itu semua bisa hanya dengan siswanya aja ya. Nanti kalau dibutuhkan baru, oh ini kayaknya harus nih orang tuanya juga diajak bicara, baru hubungi orang tuanya. Tapi kalau tidak ya cukuplah dengan anaknya saja. Jadi kalau siswanya itu mampu memberikan informasi yang jelas, bisa kerjasama dengan guru BK untuk menyelesaikan kesulitan belajarnya di sekolah, ya nggak usah melibatkan banyak orang. Nanti tinggal guru BK memberikan laporan kepada
wali kelas atau guru mata pelajaran tersebut bahwa sudah ada kemajuan dari siswa tersebut. Ya, jadi itulah teman-teman bagaimana guru BK di sekolah sehari-harinya jangan sampai salah persepsi. Jadi sebaiknya bersahabatlah dengan guru BK. Nah, itu dari bidang akademisnya. Kalau bagaimana kalau misalnya ada masalah-masalah lain ya yang tidak berkaitan dengan nilai prestasi belajar akademis, boleh tetap datang ke guru BK minta bantuan. Misalnya kesulitan belajar menyesuaikan diri ya dengan teman-teman di kelas atau dengan teman-teman di luar kelas ya. Atau mungkin kemampuan lain ya, misalnya bagaimana caranya ingin pandai berbicara di depan kelas. Kok saya takut kalau belajar kelompok gitu, mengemukakan pendapat kok takut, padahal saya punya banyak usul-usul yang bagus. Jadi kalau belajar kelompok saya tuh lebih banyak diam aja gitu ya, mengerjakan tugas-tugas yang berkaitannya bukan dengan berbicara tapi sebetulnya ingin. Nah, itu bisa berdialog dengan guru BK, mungkin nanti dibantu bagaimana public speakingnya ya, kemampuan berbicara berkaitan dengan rasa percaya diri itu ya, yang tadi masih rendah dinaikkan menjadi rasa percaya diri yang tinggi sehingga di dalam kelas menjadi aktif, mampu mengemukakan pendapat, mampu menjawab pertanyaan guru, tidak lagi takut gitu. Karena biasanya kalau anak-anak yang takut nanti dipersepsikan bahwa kemampuannya itu rendah gitu, padahal dia sebetulnya mempunyai kemampuan yang bagus tapi mengekspresikan secara lisannya masih kurang ya. Atau mungkin ada masalah-masalah lain yang berkaitan hubungan interpersonal dengan keluarga yang mengganggu proses belajar di sekolah. Ini juga bisa didiskusikan, dibicarakan dengan guru BK, minta waktu kepada guru BK untuk teman-teman curhat ya. Atau mungkin masalah-masalah lain, masalah yang berkaitan dengan remaja ya, dengan teman lawan jenis misalnya ada masalah ya, ada mulai ketertarikan, atau ada masalah yang berkaitan dengan kesehatan remaja ya, terutama bagi siswa yang putri misalnya, ketika sudah haid ya, datang menstruasi, kemudian emosinya tidak stabil, proses belajarnya terganggu, kemudian juga pergaulan dengan teman-temannya mungkin agak terganggu pada saat-saat tertentu. Nah, bagaimana cara mengatasinya supaya teman-teman bisa dapat menyesuaikan diri, baik dengan kemampuan yang ada pada diri sendiri maupun dengan situasi di luar diri sendiri ya, penyesuaian diri dengan lingkungan keluarga, dengan lingkungan kelas, maupun penyesuaian diri dengan lingkungan sekolah. Jadi semuanya bisa dibicarakan dengan guru BK ya. Jadi mulai sekarang jangan lagi takut ya menghadap guru BK, baik datang sendiri, inisiatif sendiri, minta bantuan ya atas apa yang dialami oleh pelajar. Mungkin ada kesulitan dalam hal-hal tertentu yang tadi saya contohkan. Jadi jangan hanya berpikir kesulitan akademis tapi non akademis juga. Kalau ingin minta bantuan ke guru BK, jangan takut-takut untuk datang ke guru BK ya. Teman-teman sekalian, jadilah sahabat bagi guru BK. Mudah-mudahan guru BK-mu di sekolah juga termasuk guru BK yang menyenangkan untuk diajak berkomunikasi. Mungkin bahasa populernya adalah guru BK yang gaul ya, yang tahu perkembangan zaman, tahu apa kebutuhan para siswanya yang berada di masa remaja. Demikian, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, bagi teman-teman yang punya pengalaman bagaimana menghadap guru BK, mahasiswa misalnya dulu waktu sekolah menghadap guru BK itu seperti apa, atau kesan-kesannya tentang guru BK di sekolahmu dulu, boleh tulis di kolom komen untuk dijadikan pembelajaran bagi teman-teman, bagi adik-adik pelajar yang sekarang masih dalam posisi sebagai pelajar. Jadi bisa sharing pengalaman ya. Atau mungkin bagi adik-adik pelajar yang sekarang ada di SMP, SMA, yang punya pengalaman apakah itu positif, negatif tentang
Bagaimana proses komunikasi dengan guru BK? Boleh tulis di kolom komen untuk kita jadikan proses pembelajaran bersama. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.